Tadi saya mengajak Anda ke Bandung menemui Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Tamu saya berikut baru saja kelar menggelar hajatan kongres di Bali. Sebagai panitia pengarah Kongres PDI Perjuangan, tugasnya penting. Dan Kongres PDI Perjuangan memang sukses kembali mendapuk Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum. Nah, jika sebagian tokoh senior terdepak dari kepengurusan, tidak begitu dengan tamu saya ini. Dia tetap dipercaya Megawati menduduki posnya sebagai wakil sekjen PDI Perjuangan. Dia bakal ikut mewarnai arah politik Partai Pemenang Pemilu 2018 ini 5 tahun mendatang. Langsung saja kita hadirkan Ahmad Basarah, wakil sekjen PDI Perjuangan yang akrab dipanggil Bung Baskara. Silakan Bung Baskara. Halo. Baik, Bung Baskara. Luar biasa. Sehat-sehat Bang. Anda yang luar biasa. Terima kasih. Bung Baskara, sebetulnya saya hadir dan saya duduk di belakang Anda di Kita ketemu dan saya sempat menyalami Abang di itu forum betul. Kongres. Pada saat ketika kongres itu berlangsung, pikiran saya pertama adalah ada bulan madu kedua antara PDIP dengan Jokowi pada saat kongres di Bali itu. Itu yang saya harapkan terjadi pada waktu itu. Tapi pidato dan atmosfernya tampak kurang terlihat begitu, Mas. Oh, kalau saya justru berpikir sebaliknya, Bang Don. Ya. Begini, PDI Perjuangan itu pernah menjadi partai pemenang pemilu tahun 99. Betul. Kita pernah menjadi the ruling party. Ibu Mega pernah menjadi wakil presiden dan kemudian menjadi presiden. Tetapi kemudian setelah itu, pemilu berikutnya, pemilu 2004 dan pemilu 2009, PDI Perjuangan kalah dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden. Nah, oleh karena itu ketika 2014 ini, kita kembali diberikan rahmat Tuhan dan kepercayaan rakyat untuk menang pemilu, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden, maka kemudian kita mengambil pelajaran dari kegagalan kita mempertahankan kemenangan tahun 99 yang lalu. Ketika kita menghikmati kemenangan ini, maka kemudian introspeksi itu kita lakukan. Tidak ada euforia, tidak ada bulan madu dan lain sebagainya. Tapi kita melakukan satu proses kritik otokritik di dalam. Ini kan ada anomali yang mengatakan seolah-olah KMP itu menjadi pendukung pemerintahan Jokowi dan KIH seperti oppose terhadap pemerintahan. Ini cerita-cerita yang ada di media. Tentu yang paling tahu adalah Anda yang di dalam. Ya, tadi mau saya lanjutkan dulu. Oke, silakan. Akan sampai ke situ, Bang. Ya. Jadi kita memahami psikologi publik yang sedemikian rupa memposisikan Pak Jokowi secara psikologis terganggu untuk kemudian menempatkan diri bahwa beliau adalah bagian yang tidak terpisahkan dari PDI Perjuangan. Sehingga oleh karena itu kita mempertegas, mengafirmasi bahwa Pak Jokowi hadir dalam Kongres PDI Perjuangan sebagai kader PDI Perjuangan. Ya, kalau di partai lain diundang sebagai presiden, memberikan sambutan, itu biasa. Semua partai-partai politik mengundang presiden itu biasa. Nah, oleh karena Pak Jokowi adalah kader PDI Perjuangan, dia lahir dari rahim PDI Perjuangan, momentum itu kemudian ingin kita pertegas. Pak Jokowi hadir dengan menggunakan atribut baju merah, hadir di situ. Saya melihat pakai baju merah, hadir di situ, dan kemudian Bang Don yang tidak kita publikasikan adalah selesai pembukaan Kongres, Pak Jokowi naik ke lantai 10, bertemu dengan ketua-ketua DPD, dengan seluruh kepala daerah, lalu kemudian di situ terjadilah konsolidasi antara Pak Jokowi sebagai kader partai dan pengurus-pengurus partai yang lainnya yang kita menyebutnya dari 3 pilar partai, yaitu struktur partai, pengurus dari mulai ketua ranting sampai ketua umum, kemudian legislatif partai yang di DPR RI provinsi sampai dengan kabupaten kota, dan kepala daerah. Kalau Bang Don mengatakan ada suasana yang kurang apa namanya, sangat susah baik tadi, kurang apa menunjukkan ada kebahagiaan. Justru saya melihat sebaliknya, karena saya mengikuti tahapan-tahapan kongres itu senti per sentimeter. Jadi saya tahu betul bagaimana suasana kebatinannya. Karena begini kan, itu kan cerita di luar. Oh, kok Jokowi tidak ada kata sambutan? Anda sudah memberikan jawaban. Tapi yang menarik untuk saya adalah ketika Ibu Mega pidatonya. Saya senang mendengar pidato Ibu. Tetapi saya juga agak worry karena ada beberapa hal yang keras masuk di situ. Coba kita lihat statement Ibu Mega soal penumpang gelap. Saya mengkhawatirkan ada pihak-pihak yang tidak ikut berjuang dalam pemilu presiden, tiba-tiba hadir menjadi penumpang gelap di pemerintahan. Ini pasti statement seorang ibu ketua umum dan pasti diketahui oleh orang seperti Bung Baskara yang dekat dengan Ibu Mega. Saya mengetahui isi roh dari pernyataan Ibu Mega ini. Bang Don mungkin masih ingat dalam memori kolektif politik kita bahwa Ibu Mega bahkan sejak zaman Orde Baru, cara perjuangannya itu adalah sangat konstitusionalis, berpegang dan berpedoman pada hukum. Nah, dalam konteks pernyataan penumpang gelap itu, Bang Don, hari ini memang ada
ada berbagai macam fenomena lah, katakan begitu, yang secara terstruktur, sistematis dan masif berusaha memisahkan fungsi dan peran partai politik. Siapa yang akan membahas gitu kan? Nih sebetulnya. Nah, justru di era ketika Ibu Mega membuat satu tradisi politik baru bahwa tidak harus seorang ketua umum partai menjadi calon presiden, begitu terus tiba-tiba ketika bukan ketua umum partai menjadi presiden dan presiden yang bukan ketua umum partai ini berkoordinasi dengan partai pengusungnya, lalu dikatakan akan menghilangkan kemandiriannya, menghilangkan kewibawaan sebagai presiden republik. Nah, inilah yang oleh Ibu Mega disebut sebagai secara kategoris pihak-pihak yang punya pikiran, sikap dan tindakan melakukan deparpolisasi. Tetapi sesungguhnya orang ini ujung-ujungnya juga ingin mendapat kekuasaan dari Pak Jokowi. Kita akan lanjutkan setelah ini. Ya, pemirsa, kita jeda sejenak. Kembali bersama saya dan Bung Ahmad Basara atau Bung Baskara dalam DBS To The Point. Saya masih penasaran dan sebetulnya saya ingin mewakili perasaan banyak orang. Kalau Anda mengatakan bahwa seharusnya hubungan seperti itulah antara PDIP dengan pemerintahan Jokowi karena belajar dari masa lalu. Tapi saya masih mengatakan seperti ada sesuatu yang orang sudah tahu sebetulnya, sesuatu yang membuat ada tembok antara Jokowi dan PDIP dan ada tembok antara Jokowi dan Ibu Mega yang kemudian orang seperti saya berharap di Kongres kemarin betul-betul cair. Penjelasan Anda sedikit. Ya, Bang Don, saya kira kita juga harus memaklumi bahwa hadirnya Pak Jokowi yang bukan berasal dari ketua umum partai politik sebagai calon presiden dan kemudian menang sebagai presiden adalah hal baru dalam perpolitikan di Indonesia. Saya katakan bahwa ada pihak-pihak yang kemudian mempersoalkan ketika Pak Jokowi sebagai presiden Republik Indonesia yang lahir dari rahim partai politik ingin berkoordinasi dengan partai-partai pengusungnya, dikatakan bahwa itu akan mengganggu kemandirian politiknya sebagai presiden, mengganggu kewibawaannya sebagai presiden. Tetapi pertanyaan analognya, kenapa pada saat 10 tahun pemerintahan Pak SBY koordinasi itu bahkan dilembagakan dalam sekretariat gabungan, tidak ada yang mempersoalkan. Nah, ini juga harus diingat, jangan sampai investasi politik yang diberikan oleh Ibu Mega membangun tradisi politik bahwa ketua umum partai politik itu tidak automatically menjadi calon presiden, ini akan muspro. Itu sebuah tradisi yang bagus, tetapi ini kan tradisi yang bagus. Anda kalau terjebak dalam persepsi tentang artinya begini, ada persepsi permainan di luar itu sampai kemudian hubungan itu terasa seperti yang orang kesan iya, orang pada justru umumnya. itu yang saya katakan, karena Pak Jokowi ini bukan ketua umum partai, dia dianggap powerless di partai, maka kemudian ada pihak-pihak yang berusaha mengeluarkan Pak Jokowi dari rahim partainya. Ya, mulai dari opini publik, psikologi publik yang saya katakan tadi, juga memang ada pihak-pihak yang secara terstruktur, sistematis, masif, SM istilahnya, berusaha untuk memisahkan Pak Jokowi dengan Ibu Mega dan Pak Jokowi dengan partai-partai pengusungnya, khususnya dengan PDI Perjuangan. Saya dengar ketika interview dengan Pak Yusuf Kalla, katanya mestinya dikasih 7, tapi kemudian yang mau diisi cuma 4. Saya mendengar seperti itu. Yang ingin saya katakan sebetulnya satu hal, dulu dikasih kesempatan, sekarang juga kan harus ada evaluasi terhadap kabinet. Itu kan tidak bisa kita, ini sudah banyak cerita di luar. Lalu kemudian ada cerita bagaimana teman-teman di PDIP kecewa dengan beberapa kader atau beberapa orang yang ada dalam kabinet dan minta ini harus keluar sebagai bagian dari reconcile. Yang mau saya katakan begini, Bang Don, harus ada parameter-parameter yang objektif untuk sampai pada kesimpulan reshuffle. Parameter yang objektif itu begini. Pemerintahan ini pasti punya cita-cita, punya tujuan. Katakan saja kalau dianalogkan secara sederhana, tujuannya ke Jawa Timur misalnya, ke Malang Raya, dapil saya katakan. Nah, untuk sampai ke Malang Raya itu kan berarti bagaimana caranya perjalanannya bisa sampai ke sana dengan mulus, baik dan lancar. Variabelnya itu ada pada posisi Menteri Kabinet pembantu Pak Jokowi. Ini memang konsekuensinya kalau dia tidak bisa diperbaiki maka diamputasi. Di Kongres kemarin pembicaraan tentang 1 semester ini apa? Ya, salah satunya memang kita mengevaluasi, mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi JK. Mana kebijakan-kebijakan para menterinya yang tidak sesuai dengan prinsip ideologi, haluan politik Trisakti dan juga peraturan perundang-undangan yang lainnya. Tadi saya katakan sebagai satu contoh yang menurut saya sangat fundamental, yaitu menyerahkan harga BBM kepada mekanisme pasar. Ini jelas liberalisme. Tidak sesuai dengan Pancasila, tidak sesuai dengan Trisakti Bung Karno, terutama ekonomi berdikari dan berdaulat di bidang politik. Dan juga menabrak keputusan Mahkamah
Mahkamah Konstitusi. Ini tentu harus ada koreksi yang sangat serius begitu. Lalu kemudian yang sangat lucu, Bang Don, ketika Pak Jokowi menaikkan kepres yang menaikkan harga menaikkan pinjaman dana down payment untuk membeli mobil pejabat. Pak Jokowi mengatakan dia tidak membaca dengan seksama kepres tersebut. Meskipun itu tidak boleh bagi seorang presiden, tetapi seharusnya orang yang bertanggung jawab terhadap kepres yang akan ditandatangani oleh Pak Jokowi memberikan masukan yang komprehensif. Bung Bas, kita akan lanjutkan lagi setelah ini. Oke, terima kasih. Pemirsa, kami akan segera kembali. Kembali bersama Ahmad Basara atau Bung Bas dalam DPS To The Point. Bung Bas, sebetulnya antara besar dan tidak besar. Tetapi ini adalah sebuah statement yang tampak keras dari Ibu Mega dan sudah lama dikritik, tapi Ibu Mega jalan terus. Mari kita lihat. Pusat, pemerintah daerah tingkat 1 dan 2 yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan partai. Ingat, kalian adalah petugas partai. Perpanjangan tangan partai. Kalau tidak ada yang tidak mau disebut petugas partai, keluar. Kalau ada yang tidak mau disebut petugas partai, keluar, kata Ibu Mega. Kata petugas ini, saya termasuk yang berkeberatan awal waktu bicara dengan Mas Pramono Anung di sebuah diskusi. Tapi ini tetap dipakai. Pandangan Anda bagaimana? Terminologi petugas partai ini sudah lama digunakan dalam tradisi kepartaian kami, Bang Don. Dasar penjelasannya sederhana saja sebetulnya. Hakikat atau hukum berorganisasi dimanapun, ya, setiap orang masuk dalam sebuah organisasi pasti dia menyerahkan dengan sadar sebagian kebebasannya, sebagian kedaulatannya kepada otoritas partai, yaitu ADART, sistem partai dan lain sebagainya. Saya kira itu hakikat dasarnya. Nah, PDI Perjuangan sebagai partai politik besar juga punya aturan main yang mengikat seluruh anggota partai bahwa siapapun yang menjadi anggota partai dia terikat oleh ideologi partai, tujuan partai, termasuk program-programnya. Nah, sekarang persoalan pokoknya begini. Karena ada Jokowi sebagai presiden yang sudah terpilih jadi presiden. Setiap disebut petugas partai, orang tidak akan bilang Bung Bas yang di asosiasinya tidak ke Anda atau tidak ke pengurus partai, tetapi ke Jokowi begitu. Nah, ini yang kemudian orang lihat, apa iya seorang presiden yang mestinya loyalitas pada partai sudah berakhir ketika terpilih masih dianggap sebagai justru petugas partai. Dispute-nya di situ, itu Pak. dia. Karena yang mau saya jelaskan, penjelasan tambahan saya adalah terminologi yang kita gunakan untuk membagi tugas 3 pilar partai. Yang pertama itu adalah kader partai yang distruktur. Betul. Disebut petugas partai di struktur, mulai dari ketua ranting sampai Ibu Megawati, ada yang ketua umum, itu ada yang di legislatif, petugas partai di legislatif, dari mulai anggota DPRD, kabupaten, kota, provinsi, DPR RI. Kemudian ada juga petugas partai yang di eksekutif, mulai dari kepala desa, dari kepala desa loh, itu kan kategoris. Betul. Dari kepala desa, wali kota, wakil wali kota, wakil bupati, wakil gubernur, menteri, termasuk presiden dan wakil presiden. Kategorisnya begitu. Kenapa ini kita lakukan, Bang Don? Karena di era reformasi ini telah marak sikap individualisme. Orang mengaku adalah kader partai, tapi begitu menjadi pejabat dia lupa. Dia mengedepankan individualismenya. Dia lupa cita-cita partai, dia lupa tujuan partai. Sehingga oleh karena itu ke dalam penyebutan petugas partai itu adalah doktriner agar siapapun kader PDI Perjuangan ketika menjabat pada jabatan publik dia tidak boleh lupa. Tapi begitu keluar, Pak Jokowi tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi karena tidak bisa program partai berada di peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehingga sebagai presiden, Pak Jokowi terikat pada konstitusi, pada peraturan perundang-undangan yang mengikat jabatan presiden Republik Indonesia. Berani nggak Anda mengatakan bahwa dia excluded bukan petugas partai? Tidak bisa. Dalam konteks internal, jabatan presiden dan wakil presiden sampai ke kepala desa itu bagian internal, Pak. Keluar kita tidak menyebut beliau sebagai petugas partai, sebagai presiden dia adalah kepala negara, presidennya seluruh rakyat Indonesia. Nah, Ibu Mega kan tidak pernah punya forum terbuka, forum kenegaraan. Beliau menyebut petugas partai itu kan dalam acara internal, dalam Pak. pidato internal. Ya, dalam acara internal. Di Kongres itu acara partai. Soalnya kesannya adalah seolah-olah ini hubungannya patron klien, itu feodalistis. Tidak, kalau patron klien, Ibu Mega juga petugas partai. Dia diikat oleh aturan-aturan Kongres, oleh keputusan-keputusan Kongres. Semua diikat oleh keputusan Kongres. Kita menempatkan posisi partai sebagai posisi yang mengayomi semua kader partai. Bukan dibalik, Pak. Bukan orang. Sebab kalau orang yang disimbolkan, ketika orang ini
ini mohon maaf meninggal dunia, selesai partai ini, Pak. Kita ingin membangun satu sistem, satu tatanan nilai yang membuat partai ini tetap hidup lestari sepanjang sejarah. Dalam kasus seperti ini, Jokowi sangat paham ketika internal ada pidato seperti itu, paham bahwa petugas partai itu tidak punya makna negatif sama sekali. Tidak ada sama sekali, Pak. Karena memang sebelum Pak Jokowi jadi presiden, terminologi ini sudah kita gunakan. Saya ingat ketika waktu Pak Jokowi pernah menjadi wali kota. Betul. Dia disebut juga petugas partai wali kota Solo. Pak Jokowi menjadi gubernur DKI Jakarta. Beliau disebut petugas partai yang menjadi gubernur DKI Jakarta. Toh tidak pernah ada persoalan. Padahal jabatan gubernur waktu itu bukan gubernurnya PDI Perjuangan. Dia tetap gubernurnya warga DKI Jakarta. Betul. Tidak ada persoalan, tidak ada komplain. Tapi kenapa ketika Presiden Republik Indonesia muncul pergugatan-gugatan dia seolah-olah ingin mengkerdilkan, ingin membuat rendah posisi presiden dan sebagainya. Menurut hemat saya, Bang Don, dengan penjelasan yang sudah saya lakukan ini, tapi masih banyak juga orang yang mempersoalkan. Sebetulnya memang ada orang yang ingin memisahkan dan menakut-nakuti Pak Jokowi gitu supaya kalau dia disebut petugas partai martabatmu rendah, martabat beliau rendah. Maka oleh karenanya mungkin orang ini terus berbisik sebaiknya Bapak keluar saja dari PDI Perjuangan. Kita siap nampung gitu kan? Ini politik, Bang. Okay. Tapi oleh karena itu Bu Mega mengatakan setiap perjuangan harus ada keyakinan, ada belief ini, betul, ya, yang akan menjadi harus sabar. prinsip. Dan Bung Mega mengatakan juga perlu kesabaran revolusioner. Bung Bas, kita akan lanjutkan setelah ini. Baik, terima kasih. Pemirsa, kami akan segera kembali. Kembali bersama Ahmad Basarah dalam DBS To The Point. Bung Bas, saya ingin mengatakan satu hal. Kita sudah dapatkan banyak hal yang bagus dari Ibu Mega. Kita kemudian memberi penghargaan ketika dia punya kans untuk menjadi calon presiden, itu dikasih tiket itu ke Jokowi. Ketika dia bisa menentukan siapapun orang dari partai untuk menjadi wakil presiden, calon wakil presiden, dia memberikan itu ke JK. Tapi satu hal yang ingin saya katakan, Ibu itu kalau sudah bilang A, susah untuk mengatakan B. Dalam pengertian pemahaman saya soal fleksibilitas politik. Saya khawatir kalau ada gangguan hubungan antara Ibu Mega dengan Jokowi, dalam tanda kutip seperti yang orang lihat sekarang ini, saya khawatir bahwa itu juga akan susah untuk kemudian reconcile. Jawaban Anda teman-teman. Ya, yang pertama, posisi psikologi dan posisi politik Pak Jokowi itu mestinya lebih baik dari saya. Karena Pak Jokowi punya kedekatan lebih khusus dengan Ibu Mega. Seharusnya beliau... Kalau tidak mungkin jadi calon wakil presiden. Of course. Oleh karenanya mestinya Pak Jokowi lebih memahami... Bahkan sangat istimewa. Sangat istimewa. Oleh karenanya pasti beliau lebih memahami bagaimana psikologis, karakter, dan cara berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Ibu Mega. Tetapi yang saya tahu, Bang Don, Ibu Mega memang sangat kaku. Tetapi dalam hal-hal yang prinsip. Betul. Tidak dalam hal-hal yang sifatnya di luar prinsip. Hanya kasus Pak Budi Gunawan kemarin. Pedoman Bu Mega itu bukan karena Pak Budi Gunawannya, tapi Bu Mega ingin Pak Jokowi dalam mengambil keputusan berpedoman kepada konstitusi dan hukum yang berlaku. Betul. Tidak boleh atas referensi-referensi yang lain. Pengalaman saya mewawancarai seorang tokoh petinggi. Lalu kemudian saya tanya, bagaimana hubungan antara Ibu Mega dan Pak Jokowi? Ekspresinya cuma gini, pusing. Artinya ada hal yang menurut saya orang lalu bilang stabilitas dan masa depan itu akan ditentukan oleh hubungan keduanya yang bagus dan tentu dengan PDIP begitu. Anda ini ada worry aja tentang itu gitu. Menangkap nggak bahwa publik juga kepingin, tentu ada yang mempolitisasi ini, tapi banyak juga yang berharap ini harus selesai segera. Kan segera berakhir, Bang Don. Kenapa? Tadi saya sudah katakan di awal, begin is difficult. Bagi Pak Jokowi juga bukan hal mudah merubah posisi politik dari yang selama ini menempatkan diri sebagai adiknya Ibu Mega, gitu, yang santun, bahkan sering cium tangan pada saat ketemu Ibu Mega. Tiba-tiba cium tangan itu dipersoalkan oleh publik. Masa sih Presiden Republik Indonesia mencium tangan ketua umum partai politik? Begitu kan? Lalu kemudian opini-opini mengganggu psikologisnya, sehingga dia in between di antara posisi menempatkan diri sebagai kader dan dalam tanda kutip adiknya Ibu Mega yang selama ini hubungannya sangat baik, yang kemudian tiba-tiba menjadi Presiden Republik Indonesia. Dalam proses inilah kemudian beliau mencari bentuk bagaimana menciptakan satu pola hubungan yang proporsional. Pak Jokowi mudah-mudahan mendengarkan penjelasan saya ini, beliau sudah akan menemukan satu pola hubungan yang pas, yang tidak merusak kewibawaan beliau sebagai presiden, sebagai kepala negara. Bung Bas, ada satu hal yang ingin saya tanyakan. PDIP tanpa Ibu Mega itu rasanya tidak mungkin. Ya. Tetapi juga saya bisa tanya, PDIP tanpa Jokowi, apakah seperti sekarang? Itu ingin saya dapatkan penjelasan dari Anda. Ya, Bang Don, PDI Perjuangan ini adalah partai yang sudah sangat tua.
Betul. Bahkan embrionya lahir ketika Bung Karno mendirikan PNI tahun 1927. Terjadi fusi tahun 73 dan seterusnya. Begitu. Kita mengalami masa-masa sulit, masa-masa pancaroba. Sehingga oleh karena itu apa yang kita yakini dari modal perjuangan itu? Yang kita yakini adalah bahwa kita punya ideologi, kita punya cita-cita ideologi, dan kita punya pemimpin. Pemimpin ini tentu tidak bisa dipisahkan dari figur Bung Karno dan juga Ibu Mega yang mewarisi perjuangan Bung Karno itu. Eksistensi Jokowi yang membuat apakah ada jasanya untuk membuat PDI seperti sekarang? Dalam konteks kontemporer pemilu terakhir, pemilu legislatif dan pemilu presiden, kita tidak bisa pungkiri bahwa ada variabel Joko Widodo yang memberikan nilai plus terhadap elektabilitas partai. Kalau reshuffle itu akan terjadi dalam 1-2 bulan ini, PDIP menyiapkan beberapa orang, siapa saja mereka siapkan? Ya, PDI Perjuangan punya banyak stok kader yang sudah siap ya untuk menjadi anggota kabinet Pak Jokowi. Banyak sekali menurut hemat saya kader-kader PDI Perjuangan yang ready for use ya untuk membackup pemerintahan Pak Jokowi. Dan kira-kira akan mengisi posisi apa saja? Ya tentu saja posisi yang kita harapkan adalah posisi strategis. Menurut hemat saya sangat ironis ya Pak Jokowi yang merupakan presiden dari PDI Perjuangan di lingkaran istana tidak ada kader PDI Perjuangan yang ber-KTA yang mendampingi beliau. Saya kira itu salah satu prasyarat supaya apa? Selain tugas-tugas kenegaraan tentu saja sebagai prioritas, tetapi juga menjalin hubungan yang harmoni dengan partai-partai pengusung termasuk dengan PDI Perjuangan. Menurut hemat saya satu hal yang penting juga. Sudah datang. Baik, Bang Don. Terima kasih banyak atas eksplorasi dan kesempatan yang diberikan kepada saya.